SBY adalah aktor politikus paling mahir dalam urusan merasa dizolimi. Bahkan tak hanya di situ, SBY rela menangis demi mengais simpati publik. Oh my god. Barangkali nasib saya beginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang. Pak SBY ini mau bisa demokrasi macam-macam. Sampai menurut berita yang Pak SBY saking nggak tahan lihat hantaman itu sampai konon menangis di atas pesawat. Sangat tahu sekali track record SBY seperti apa. Ini kan sosok politisi yang selalu memainkan drama-drama seakan-akan dizolimi dan sebagainya. Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Kalau kemudian Anda pede dengan tubuh Anda dan berkas-berkas kemudian, kenapa malah kemudian melempar ini pada pihak ketiga kekuasaan? Itu yang menjadikan nuansa drama, saya malah disebutnya drama Korea ya, ini kan bahasanya melankolis sekali gitu kan, dengan tangan berdarah dingin, bersekongkol dan segala macam, yang kemudian membuat polemik ini menjadi lebih liar. AHY yang masih muda seharusnya juga stop untuk mendramatisasi masalah. Hadapi masalah di partai dengan jantan. Dinamika partai memang begitu ada. Selalu ada dinamika, ada ria, ada gelombang. Biasa saja. Hadapi dengan tegar, hadapi dengan jantan. Jangan mengerahkan buzzer-buzzer internal partai seperti Andi Malarangeng. Pak SBY sudah tua pak, malu sama anak cucu. SBY adalah aktor politikus paling mahir dalam urusan merasa dizolimi. Bahkan tak hanya di situ, SBY rela menangis demi mengais simpati publik. Oh my god. Tujuannya hanya satu, demi hasrat politik yang membara. Baru-baru ini Susilo Bambang Yudhoyono mencurahkan isi hatinya dengan mengatakan perbuatan dan perlakuan sejumlah sahabatnya yang sangat melukainya. Curahan hatinya tersebut kemudian dibagikan lewat media sosial Facebook, YouTube SBY, dan akun Instagram istrinya, Ani Yudhoyono in Memoriam. Curahan hati tersebut berupa tulisan yang bertajuk kebenaran dan keadilan datangnya sering terlambat, tapi pasti itu tertanggal 15 Maret 2021. Di keheningan malam itulah aku berkontemplasi untuk mencari hikmah dari cobaan baru yang kualami. Ujar SBY dikutip dari Shindo pada Kamis hari ini. SBY dalam tulisan tersebut mengatakan bahwa dengan kekuatan iman yang dimilikinya, ia mencoba mengajukan pertanyaan kepada Sang Pencipta. Tak hanya itu, ia juga mengaku mencoba mengadu mengapa cobaan itu mesti datang seperti ini. Dalam tulisan itu, ia mencurahkan perasaan kecewanya mengenai apa yang telah terjadi dalam partainya. Perbuatan dan perlakuan sejumlah sahabat yang sangat melukaiku, juga melukai orang-orang yang setia, yang mencintai dan berjuang di sebuah perserikatan partai politik yang selama 20 tahun aku juga ikut bersamanya. Tutup SBY. Presiden ke-6 Indonesia ini juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut tak masuk akal dan tak beretika. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bahwa itu bakal terjadi. Sesuatu yang menabrak akal sehat, etika, dan juga budi pekerti. Juga bertentangan dengan sifat keperwiraan dan kesatriaan, ujarnya. Meskipun demikian, SBY mengaku dirinya hendak meratapi hal tersebut atau bahkan meminta-minta kepada Allah di luar yang seharusnya. Aku anak desa yang dibesarkan di tanah Pacitan yang ketika aku remaja penuh dengan tantangan, baik alam maupun kehidupan. Sambung ayah dari dua anak ini, SBY pun mengaku bahwa masa lalunya jauh dari kecukupan dan tak begitu mudah. Aku kerap terbanting dalam duka dan nestapa, meski sekejap pun tak pernah kufur dari rasa syukur, ucap SBY. Kata SBY, di usianya yang semakin menua, dia sering mengalami berbagai macam kesulitan. Justru dalam usiaku yang memasuki 7 dasawarsa ini, aku sering mengalami kesulitan. Bagaimana caraku berterima kasih kepada Sang Khalik yang telah memberiku begitu banyak berkah dan anugerah. Imbuhnya, jangan kaget, jangan heran dulu. Inilah jurus pamungkas Bapak Cikias. Drama curhat dan tangis adalah bagian dari cara SBY memainkan politik. Tapi, biarlah sudah. Biarlah SBY dengan dramanya sendiri.
Terkait dengan cara-cara SBY berpolitik, juru bicara Partai Demokrat Kubu Muldoko Muhammad Rahmat mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono adalah suri tauladan dalam pelanggaran etika politik. Menurut Rahmat, banyak pelanggaran dalam etika politik yang telah dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-6 itu selama berkiprah di panggung politik tanah air. Rahmat menjelaskan pelanggaran etika politik SBY dimulai pada tahun 2003 lalu, di mana SBY kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam yang mengaku tidak ingin menjadi Presiden Indonesia. Namun nyatanya SBY membohongi Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Mengaku ke Presiden Megawati nggak mau pilpres, tapi faktanya maju pilpres mengalahkan Mega, katanya. Dia melanjutkan, kemudian pada tahun 2013 SBY membuat fakta integritas yang isinya adalah jika kader Demokrat menjadi tersangka atau narapidana narkoba, asusila wajib mundur dari partai. Namun nyatanya dia malah memberikan posisi strategis di Partai Demokrat terhadap Andi Malarangeng yang tersangkut kasus korupsi Hambalang. Rahmat menuturkan masih di tahun 2013 SBY kala itu berjanji akan mengakomodasi kubu Anas Urbaningrum untuk masuk dalam kepengurusan. Namun itu semua nyatanya tidak dibuktikan. SBY bujuk Anas dukung KLB, dukung SBY jadi ketua umum dan dijanjikan orang Anas masuk pengurus. Tapi faktanya orang Anas dibuang sama SBY. Bebernya, SBY adalah aktor yang memainkan kemana arah Partai Demokrat berlabuh. Di bawah kuasanya, SBY cukup cerdik. Demokrat yang dulu adalah partai yang terbuka bagi siapa saja. Namun ketika SBY berkuasa, lain cerita. Tidak boleh ada orang yang lebih tinggi kuasanya di Partai Demokrat, kecuali Trah Cikeas. Jika memaksa, maka akan didebat. Menanggapi cara SBY itu, soal itu Presidium Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI Sri Mulyono mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah merencanakan penguasaan partai itu secara sistematis dan terstruktur. Menurutnya, penguasaan Partai Demokrat ini dimulai dari kriminalisasi menggunakan hukum kekuasaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada 8 Februari 2013. Dijelaskan Sri, seiring berjalannya waktu, publik mulai sadar dan menghukum SBY bahwa SBY adalah pembunuh demokrasi dan pengusung dinasti. Diungkapkan dia, kesadaran sekaligus hukuman publik ini diwujudkan dalam bentuk merosotnya elektabilitas Partai Demokrat pada pemilu 2014 sebesar 50% dari 21% menjadi 10%. Padahal saat itu lanjut Tri, SBY yakin betul bahwa akhir 2013 elektabilitas Partai Demokrat sudah bisa menjadi 15% dan pada pemilu 2014 akan naik lagi serta kembali sebagai pemenang pemilu. Diungkapkan Sri Mulyono, SBY yakin bahwa kalau Demokrat dipegang langsung oleh dirinya sebagai ketua umum, maka otomatis akan kembali berjaya. Karena SBY yakin pada kalimat Partai Demokrat adalah SBY dan SBY adalah Partai Demokrat. Dijelaskan Sri, situasi ini tidak cukup menyadarkan SBY, malah dia semakin brutal. SBY memanipulasi sejarah berdirinya Partai Demokrat bahwa hanya dia dan Vence Rumangkang yang mendirikan partai itu. Di mana hal itu dituangkan dalam ADART Partai Demokrat versi Kongres Hotel Sultan pada Maret 2020. Loyalis Anang Urbaningrum ini mencontohkan kekuasaan absolut itu digunakan untuk menarik upeti dari kader-kader di daerah. Kekuasaan absolut adalah nyata-nyata musuh demokrasi. Kata Sri, SBY telah melawan takdir demokrasi dengan membangun dinasti di Partai Demokrat. Kini SBY dan Partai Demokrat bukan hanya dibenci oleh publik tapi juga oleh para kadernya sendiri. Partai Demokrat terancam punah jika terus mengamini atau ikut saja model dinasti yang anti demokrasi itu. Sri Mulyono mengingatkan jika para kader Demokrat masih mempertahankan dinasti Cikeas menguasai maka menjadi monumen sejarah yang buruk, dan ini yang disebut tragedi di dalam Partai Demokrat. Akibat keserakan SBY ini, Demokrat akhirnya terpecah belah, kubu SBY dan kubu Muldoko. Kedua kubu ini berebut pengaruh dari halayak banyak. Berbagai cara dilakukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tudingan negatif pun saling lempar. Aib-aib masa lalu satu persatu dilucuti. Sehingga yang terjadi sampai sekarang, polemik Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang masih terus bergulir dan semakin memanas. Dan berdasarkan KLB, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penetapan tersebut tentu membuat geram Partai Kader Demokrat Kubus Agus Harimurti Yudhoyono. Menanggapi hal itu, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Khairon mengaku heran dengan tudingan seorang relawan Presiden Jokowi yakni Immanuel Ebenezer yang dilontarkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya,
Pria yang akrab disapa dengan Nol itu hanya memanfaatkan polemik KLB untuk mencari sensasi dan ketenaran semata agar dapat dikenal oleh publik.